Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu dimanapun berada. Selamat datang. Boleh nih Ibu ceritakan sedikit mengenai background kepemiluan Ibu seperti apa sebelum Ibu bergabung di Bawaslu Kepri? Dasar dalam rangka memperkuat demokrasi ke depan dan menjadi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih bermartabat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu dimanapun berada. Selamat datang kembali di podcast Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau bersama saya Anissa. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya tidak asing lagi bagi kita semua di dunia kepemiluan, yaitu salah satu anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Ibu Dr. Rasnawati MA. Halo Ibu, selamat datang Ibu. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut berkaitan dengan kepemiluan dan juga berkaitan dengan penanganan pelanggaran, Ibu, boleh nih Ibu ceritakan sedikit mengenai background kepemiluan Ibu seperti apa sebelum Ibu bergabung di Bawaslu Kepri? Iya, baik. Jadi Kak Nisa, sebelum saya bergabung di Bawaslu, saya sebelumnya adalah akademisi mengajar di kampus swasta di Tanjung Pinang, STAI Miftahul Ulum yang saat ini statusnya sudah berubah menjadi institut. Nah, di saat yang bersamaan saya juga adalah sebagai anggota Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama 1 periode. Jadi di situ juga 5 tahun. Nah, kemudian pada tahun 2017 saya mendapatkan informasi bahwa ada dibuka pendaftaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Jadi pada saat itu saya mencoba mendaftar dan alhamdulillah atas kehendak Allah, atas izin Allah, saya ditakdirkan untuk menjadi bagian dari keluarga besar Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau. Nah, akhirnya pada saat saya sudah dilantik, kebetulan pada saat itu tanggal 20 September 2017 ya kalau saya nggak salah ingat. Nah, pada saat setelah selesai dilantik, maka saya memutuskan untuk mengajukan cuti akademik di kampus dan memilih untuk fokus sebagai pengawas pemilu. Nah, tentunya semangat ini berangkat dari keyakinan saya bahwa demokrasi itu adalah hak seluruh warga negara Indonesia. Dan pengawas pemilu adalah merupakan garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi. Nah, jadi Kak Nisa kalau mau tahu, sebelum artinya pasca setelah saya pelantikan, ternyata itu banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Dan tantangan itu tidak hanya dari orang yang jauh, tetapi juga orang-orang terdekat, teman, kerabat, juga saya mendapatkan tangan dari situ. Apa itu? Salah satu di antaranya, jadi banyak sebenarnya, tapi salah satu di antaranya ada kekhawatiran di antara mereka bahwa dengan penampilan saya yang seperti ini dengan hijab syar'inya, mereka khawatir bahwa saya tidak akan mampu melakoni aktivitas di pengawas pemilu. Karena mereka memahami bahwa dunia pengawas pemilu itu adalah dunia yang keras dan itu didominasi oleh kaum maskulin. Sehingga dengan penampilan saya yang berhijab syar'i mereka sudah pesimis. Saya tidak bisa menjalani itu. Tapi kemudian saya membuktikan kepada publik bahwa pakaian yang saya gunakan dengan hijab syar'i tidak pernah menjadi penghalang bagi saya untuk beraktivitas dimanapun dan kapanpun saya berada. Nah, kemudian pada tahun 2017 itu kebetulan pada saat itu masih menggunakan Undang-Undang Nomor 15 2011. Jadi waktu itu komisioner baru 3 orang dan saya diberikan amanah untuk memegang divisi sumber daya manusia dan organisasi. Nah, tapi kemudian pada tahun 2018 regulasi sudah
dirubah. Menggunakan Undang-Undang Pemilu 7 2017 sehingga personil Bawaslu Provinsi ditambah menjadi 2 orang. Nah, pada saat itu yang sebelumnya saya mengampu divisi SDM, saya beralih memegang divisi penyelesaian sengketa. Nah, lalu kemudian masuk periode kedua, alhamdulillah saya ditakdirkan kembali atas kehendak Allah, atas izin Allah untuk kembali bergabung menjadi anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Dan alhamdulillah Kak Nisa hari ini sudah mencapai 9 tahun usia di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Namun tentunya semua tidak mudah, tidak berjalan mulus meskipun sudah 2 periode. Bahkan di awal pada saat saya memutuskan untuk memilih divisi penanganan pelanggaran, nah ini juga saya mendapatkan tantangan bukan dari eksternal justru, malah mendapatkan tantangan itu dari internal. Keraguan, pesimistis dari orang-orang internal, dianggap bahwa saya tidak akan mampu melakoni divisi penanganan pelanggaran. Tapi Ibu mampu membuktikan. Tapi kemudian kan kita membuktikan dengan apa? Dengan kerja-kerja dan dedikasi terbaik kita untuk lembaga ini, kita buktikan bahwa tidak ada penghalang ketika kita mau belajar. Jadi itu Kak Nisa. Berarti Ibu sudah 2 periode sekarang Ibu ya. Sudah cukup lama Ibu berada di Bawaslu Kepri ini. Alhamdulillah, udah 9 tahun. 9 tahun ya Ibu. Terus Ibu juga mampu mematahkan stigma orang-orang bahwasannya perempuan berhijab syar'i itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi penyelenggara, bekerja di lapangan begitu Ibu ya. Betul sekali. Ibu sekarang di Bawaslu Kepri ini kan mengemban sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi begitu Betul Bu, ya. Kak Nisa. Boleh nih Ibu jelaskan sedikit apa sih Bu tujuan utama dari divisi ini? Iya. Jadi mungkin lebih ke tugas kali ya. Oh ya, tugas jadi, kalau tugas divisi penanganan pelanggaran data dan informasi, yang tentunya yang pertama yang memang itu dominan dan diketahui oleh masyarakat umum adalah menerima, mengkaji, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran pemilu. Jadi baik itu pelanggaran administrasi, tindak pidana maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, kemudian berdasarkan amanat undang-undang juga divisi penanganan pelanggaran ini diberikan tugas untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran. Nah, selain itu tentunya karena kita sudah berbicara tentang data dan informasi juga, tugas divisi adalah melakukan pendokumentasian, kemudian pengelolaan data dugaan pelanggaran pemilu. Dan yang tak kalah pentingnya juga salah satu bagian dari upaya pencegahan, tugas divisi adalah melakukan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penanganan pelanggaran dan tentunya juga data dan informasi. Nah, kemudian karena kami di Bawaslu Provinsi tentunya memiliki jajaran di bawah di kabupaten kota, salah satu tugas kami adalah di divisi penanganan pelanggaran melakukan pendampingan, supervisi dan evaluasi terhadap penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran kami di Bawaslu Kabupaten Kota. Dan yang terakhir sebagai tanggung jawab daripada pertanggungjawaban daripada tugas divisi adalah melakukan penyusunan laporan terhadap penanganan pelanggaran data dan informasi, baik itu laporan tahunan, laporan akhir maupun laporan tahapan. Nah, itulah sekilas informasi terkait dengan tugas divisi penanganan pelanggaran data dan informasi Kak Nisa. Oke, baik. Ibu, dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu kan tentunya ada berbagai macam laporan yang masuk ke kita gitu ya Bu. Betul. Baik itu laporan dari masyarakat maupun temuan langsung dari pengawas ketika di lapangan. Betul. Gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu nih Bu, seberapa penting sih Bu peran data dalam proses penanganan pelanggaran di Bawaslu ini sendiri? Oke, baik. Jadi Kak Nisa, kalau kita berbicara tentang data dalam proses penanganan pelanggaran di Bawaslu, ini tentunya memiliki peran yang sangat krusial, yang sangat strategis dan sangat urgent. Karena data ini kemudian menjadi dasar utama dalam setiap tahapan pengawasan, penanganan, dan kemudian dalam pengambilan keputusan
terhadap dugaan pelanggaran yang ditangani. Karena tanpa data yang akurat, yang valid, maka proses penanganan pelanggaran yang dilakukan menjadi tidak objektif dan tentunya akan sulit dipertanggungjawabkan. Nah, singkatnya bahwa data itu tentunya tidak hanya sekedar menjadi alat pendukung, tetapi kemudian menjadi pondasi utama dalam proses penanganan pelanggaran, dan tentunya melalui data itu juga menjadi bahan evaluasi dalam rangka melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran, serta yang terpenting adalah data ini juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan untuk pemilu yang akan datang. Jadi gitu. Oke, baik Ibu. Ngomong-ngomong soal pelanggaran nih Bu, jenis pelanggaran apa sih Bu yang biasanya sering terjadi di wilayah Kepri maupun yang ditangani di wilayah Kepri ini Bu? Seperti apa pelanggarannya? Jadi kalau berbicara tentang jenis pelanggaran, baik itu di rezim pemilu maupun rezim pemilihan, ini selalu dominan kalau kita di Provinsi Kepulauan Riau itu adalah dugaan pelanggaran netralitas ASN. Itu selalu menjadi jenis pelanggaran tertinggi dari dugaan pelanggaran lainnya yang ditangani oleh seluruh jajaran Bawaslu di 7 kabupaten kota. Jadi ini yang selalu dominan, terutama di pilkada itu jauh lebih meningkat dibanding waktu pemilu kemarin. Gitu. Jadi Bu, gimana sih Bu proses pengelolaan data pelanggaran tersebut ya, itu mulai dari laporan masyarakat tadi atau temuan langsung dari pengawas itu bisa tercatat sebagai data resmi penanganan pelanggaran di Bawaslu. Jadi sebenarnya ini panjang kronologisnya Kak Nisa ya. Jadi itu diawali, yang pertama diawali dari adanya laporan dari masyarakat ke Bawaslu, dan tentunya juga adanya temuan dari jajaran pengawas di lapangan. Nah, dalam hal laporan yang disampaikan oleh masyarakat ke Bawaslu, ini tentunya harus dilakukan kajian awal terlebih dahulu. Nah, untuk apa? Kajian awal ini dalam rangka untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan material. Nah, lalu kemudian ketika sudah syarat formil materinya terpenuhi, sama aja dengan temuan, ya, karena sudah terpenuhi syarat formil material, maka Bawaslu akan melakukan proses register terhadap laporan yang sudah dinyatakan terpenuhi syarat formil material. Nah, setelah dilakukan register, maka ada tindak lanjut yang kita lakukan adalah melakukan proses klarifikasi dalam rangka untuk pengumpulan bukti-bukti. Nah, ini dalam rangka nanti untuk memutuskan apakah laporan atau temuan ini terpenuhi unsur untuk dikatakan pelanggaran atau bukan pelanggaran. Nah, lalu kemudian setelah semua proses ini dilakukan, mulai dari penerimaan laporan, kemudian kajian awal, register, klarifikasi, pengumpulan bukti, dan penentuan bukan pelanggaran atau tidak. Setelah semua proses dilakukan, barulah kemudian hasil penanganan pelanggaran itu kemudian dicatatkan dan diarsipkan dalam data resmi penanganan pelanggaran pemilu. Nah, itulah kemudian yang akan diolah menjadi data penanganan pelanggaran pemilu. Jadi itu Kak Nisa prosedurnya, kronologisnya untuk bisa dimasukkan sebagai data resmi penanganan pelanggaran. Cukup panjang Bu ya. Iya, panjang sekali prosesnya. Jadi tadi seperti yang Ibu bilang, kenapa laporan ini bisa diregis atau tidaknya itu atas dasar keterpenuhan syarat formil dan juga materialnya, begitu ya Bu. Dan juga ya untuk bisa diregis ya. Ya, gitu. Jadi nih Bu, secara keseluruhan apa harapan Ibu dari kinerja divisi PP Datin ini dalam penyelenggaraan pemilu ke depannya, Bu? Iya. Jadi tentunya kalau kita berbicara harapan memang banyak ya. Ya, tapi yang namanya harapan itu juga bagian dari impian kita ke depannya. Iya, benar. Bahwa divisi penanganan pelanggaran data dan informasi, kita berharapkan ke depannya ini menjadi jantung pengelolaan data pengawasan pemilu ke depannya,
di mana diharapkan nanti data yang dikumpulkan itu adalah data yang akurat, valid, dan tentunya adalah terpercaya. Karena data yang dihimpun itu tidak hanya sekedar menjadi catatan administratif semata, tapi kemudian kita harapkan ini menjadi cerminan realitas demokrasi kita untuk kemudian akan menuntun langkah kita langkah pengawasan pemilu menuju terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan transparan tentunya. Dan kita berharap bahwa Divisi Penanganan Pelanggaran ke depan ini mampu untuk terus menyediakan data yang terkelola dengan baik, kemudian terbuka dan berbasis teknologi. Dan ini kita mengharapkan Bawaslu RI ke depannya khususnya di Divisi Penanganan Pelanggaran itu terus menyediakan data yang akurat sehingga setiap informasi yang diperoleh oleh masyarakat dari hasil pengawasan ini bisa diolah menjadi sebuah pengetahuan, kemudian temuan dapat menjadi pembelajaran, dan data yang dikelola itu bisa menjadi pijakan dalam rangka terwujudnya demokrasi yang berkualitas. Nah, kemudian kita juga berharap bahwa data itu tidak hanya sekedar angka dan arsip, tapi kemudian itu bisa menjadi jejak integritas pengawasan kita dalam rangka meningkatkan atau menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga Bawaslu. Dan tentunya dari data ini juga kita berharap dari Divisi Penanganan Pelanggaran, data ini bisa menjadi dasar dalam rangka memperkuat demokrasi ke depan dan menjadi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih bermartabat lagi. Karena sekali lagi saya sampaikan di awal bahwa dengan data yang akurat dan valid ini akan mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan publik dengan baik. Jadi itulah harapan kita ke depan agar supaya Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Mungkin itu Kak Nisa. Oke Ibu, tadi cukup menarik ya sahabat Bawaslu yang sudah disampaikan oleh Ibu Rosnawati, Bu Kordif ya, mengenai data pelanggaran di Bawaslu Kepri itu yang tadi seperti Ibu sampaikan, jenis pelanggaran yang sering terjadi di wilayah Kepri itu adalah netralitas ASN, begitu Ibu ya. Betul, dan Kak juga Nisa. mengenai keterpenuhan laporan itu bisa diterima atau tidak seperti apa itu bisa dilihat dari proses yang panjang. Melalui proses yang panjang begitu Ibu ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini Ibu. Terima kasih banyak. Ya, Kak sama-sama Nisa, Ibu. Semoga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Ibu, ada juga. Semoga Kak Nisa juga Amin. semakin fresh, semakin sehat selalu. Amin. Dan semangat dalam menunjukkan dedikasi terbaiknya di Bawaslu. Amin, insya Allah Ibu. Terima kasih banyak Ibu ya sekali lagi. Terima Begitu kasih. sahabat Bawaslu yang ada di mana aja. Demikian podcast Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau hari ini. Sampai jumpa di edisi podcast berikutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.